Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya akan coba untuk berbagi kembali terkait dengan mengenali soal esai dan soal isian. Saya angkat topik ini karena memang kita akan sebentar lagi akan menghadapi akhir tahun ajaran, di mana setiap akhir tahun ajaran kita dihadapkan oleh kegiatan ujian, kegiatan penilaian di akhir tahun. Kemudian terkait dengan kegiatan penilaian, tentu di instrumen penilaian biasanya ada soal-soal esai dan soal-soal isian. Saya angkat ini adanya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di antaranya adalah yang seperti yang saya tampilkan di sini, Bapak Ibu. Mau nanya, kalau matematika kan sekalipun soal PG, isian, esai, sebenarnya pasti uraian-uraian juga, karena harus ngotret. Boleh nggak tidak ada esai, tapi pilihan ganda dan uraian saja? Nah, mudah-mudahan ini bisa terjawab nanti Bapak Ibu setelah saya jelaskan, paparkan, kita mengenali apa sih sebenarnya soal esai dan apa sebenarnya soal isian. Apakah ada perbedaan antara kedua soal ini? Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Apa itu soal esai, Bapak Ibu? Soal esai atau uraian adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang sebelumnya telah dipelajari, yang jawabannya dikemukakan dalam bentuk uraian tertulis. Nah, itu yang dimaksud dengan soal esai. Jadi, esai itu adalah soal uraian. Biasanya, Bapak Ibu, jawaban-jawaban siswa itu lebih lebar, lebih terbuka ya, lebih luas. Jadi tidak dibatasi. Nah, karena memang diuraikan, kemudian peserta didik harus mampu, nanti diharapkan mampu mengorganisasikan gagasannya, idenya ya, kemudian dituangkan di dalam uraian secara tertulis begitu, sehingga ini lebih kepada subjektif ya, bagaimana nanti seorang guru bisa menilai, kemudian memberikan skor terhadap jawaban siswa ketika nanti memeriksa soal esai. Kemudian apa itu soal isian? Saya menyebutnya istilah, kita sering menyebutnya istilah jawaban singkat. Jadi soal isian atau jawaban singkat itu adalah di mana soal yang menuntut peserta didik memberikan jawaban secara singkat berupa kata, frasa, angka, atau jawaban yang simbol, atau jawaban simbol yang dituntut oleh isian, dan jawaban singkat tidak seluas atau seluas pada soal uraian atau esai. Ini mungkin yang membedakan antara kedua istilah tadi, antara soal esaian, soal isian dengan soal esai. Nah, apa saja kelebihan soal esai? Yang pertama, persiapan dan penyusunan mudah. Yang kedua, dapat menghindarkan jawaban yang bersifat spekulasi. Kemudian mendorong keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dan menyusun dalam bentuk kalimat yang baik. Jadi ini dari unsur literasinya ini akan dikembangkan ya oleh kita. Jadi kita dengan menyusun soal esai ini sebenarnya secara tidak langsung kita sedang mengembangkan bagaimana literasi anak ya. Bagaimana anak bisa mengungkapkan, bagaimana anak bisa mengeluarkan gagasan, ide begitu ya, ketika seorang anak sedang menuliskan jawaban soal esai. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk mengutarakan maksudnya dalam gaya bahasa dan menurut caranya sendiri. Jadi anak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana siswa mendalami materi atau suatu masalah yang diujikan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita lanjut. Apa saja yang harus diperhatikan ketika menyusun soal esai? Ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama materi, yang kedua konstruksi, yang ketiga bahasa.
Jadi yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu sedang menyusun soal esai, yang pertama materinya. Soal menyesuaikan dengan indikator, ruang lingkup pertanyaan dan jawaban harus jelas, memiliki materi yang sesuai dengan tujuan pengumpulan pelajaran, materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi jangan sampai kita keluar dari jenjang atau dari materi sesuai dengan jenjangnya, jangan sampai meloncat ke lain jenjang. Kemudian konstruksi, ya, konstruksi ini mungkin dari sisi bagaimana sebuah soal dibangun, kemudian bagaimana sebuah soal dirumuskan, ya, kemudian bagaimana sebuah soal bisa memberikan petunjuk dan arah sehingga anak menjawabnya dengan tepat. Nah, biasanya Bapak Ibu dalam menyusun soal esai ini itu diawali dengan kalimat seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah. Ya kayak seperti itulah. Nah, ini berarti kan kalau begini kalimatnya, maka akan menuntut anak untuk lebih leluasa, ya, lebih diberikan kebebasan oleh kita cara menjawabnya. Dan tentu yang berikutnya adalah memiliki pedoman penilaian, harus juga disusun. Kemudian hal-hal lain pelengkap itu harus jelas seperti tabel, grafik, peta, gambar dan lain-lain. Ini konstruksinya. Kemudian bahasa, jelas dong ya. Ini bahasa harus sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, ya. Yang pertama, dalam menulis soal menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Soal ditulis tidak menyinggung kelompok tertentu, begitu ya. Kemudian soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Rumusan soal telah mempertimbangkan segi bahasa dan budaya, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, artinya berlaku umum, ya. Jadi di sini tentu barangkali menghindari sebisa mungkin untuk menggunakan bahasa daerah setempat, artinya menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian saya contohkan di sini untuk soal esai, ya, untuk esai. IPA, ya, contohnya IPA. Ini IPA kelas 5, ya. Kisi-kisinya seperti begini. Ini ada KD menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ini kelas 5, materinya ekosistem. Indikatornya adalah menentukan komponen puncak dan alasannya, serta menjelaskan akibat yang akan terjadi bila salah satu komponennya mengalami kepunahan. Ini level kognitif, ya. Jadi L2 aplikasi, soal nomor 1. Lalu bagaimana bentuk soalnya? Kita lihat. Nah, ini. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun berikut. Nah, di sini ada bermacam-macam binatang di sini. Ini adalah sebuah rantai makanan yang tentu ada di kebun. Nah, soalnya dari kisi-kisi soal ini kita tuangkan ke dalam sebuah soal. Yang pertama, sebutkan makhluk hidup pada gambar di atas yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, jadi jawabannya tentu tidak hanya satu, kan? Kemudian manakah makhluk hidup yang merupakan konsumen puncak? Jelaskan alasanmu. Jelaskan akibat yang terjadi apabila populasi belalang banyak yang mati sampai mengalami kepunahan. 3 pertanyaan ini tentunya ini sudah mewakili dari indikator yang diminta, ya. Pertama, menjelaskan akibat yang akan terjadi pada salah satu komponen kemudian mengalami kepunahan. Ya, peserta didik dapat menentukan komponen ekosistem yang memiliki peran tertentu. Jadi ini ada 3 kata kunci, ya, di dalam indikator ini yang nantinya kita tuangkan di dalam soal. Contoh lain, ini matematika untuk SMP misalnya. Komponen dasarnya 4.1, kemudian kelasnya kelas 8, materinya keliling dan luas lingkaran. Nah, indikatornya di sini adalah peserta didik. Nah, ini peserta didik dapat menggunakan hubungan keliling dan luas juring lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nomor soalnya nomor 3, bentuk soalnya uraian. Level kognitifnya aplikasi, ya, L2. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Kita lihat. Nah, sebuah taman di sebuah komplek perumahan berbentuk lingkaran berdiameter 14 meter. Taman tersebut ditanami berbagai macam tanaman bunga dengan desain seperti gambar berikut. Nih. Berapakah luas taman yang ditanami bunga seroja dan bunga kana?
tuliskan langkah-langkah penghitungannya. Nah, inilah salah satu contoh dari bentuk soal esai begitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan contoh ini contoh rumusan soal esaian singkat. Nah, kalau tadi esai uraian, sekarang rumusan soal isian singkat ya. Nah, tolong coba diperhatikan Bapak Ibu, ini ada sebuah gambar tentu rantai makanan juga. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini ya. Berdasarkan gambar rantai makanan di samping, sawi dan sepatu dan bunga sepatu ya. Sawi dan bunga sepatu. Jadi ini bunga sepatu dengan sawi ya berperan sebagai titik-titik. Nah, jadi jawabannya tentu ini terbatas. Jawabannya singkat padat begitu. Nah, ini yang membedakan antara kedua soal tadi, antara soal esai atau uraian dengan soal isian singkat. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dalam menyusun soal, baik nanti penilaian akhir semester maupun penilaian ujian sekolah, Bapak Ibu yang sekarang barangkali sedang sibuk ya teman-teman guru, baik itu di komunitas KKG, di MGMP sedang menyusun soal, baik itu untuk persiapan soal ujian sekolah maupun soal penilaian akhir tahun. Jadi rumusan soal yang termasuk ke dalam isian singkat ini bisa divariasikan, bisa jawabannya bisa satu atau bisa dua ya. Yang jelas jawaban untuk soal isian singkat ini terbatas begitu. Contoh misalnya di yang kedua ini, ayam adalah contoh hewan yang termasuk pemakan titik-titik dan titik-titik. Ya, inilah beberapa contoh yang termasuk soal isian singkat. Kegunaan makanan bagi tubuh manusia adalah untuk menghasilkan titik-titik. Kangkung, enceng gondok, dan genjer adalah tumbuhan yang dapat hidup di. Nah, inilah 3 contoh, termasuk tadi yang di awal adalah contoh soal isian singkat. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini berlaku bagi seluruh bidang studi juga ya, boleh seperti itu. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa juga dijadikan ya, kalau memang ini dianggap baik, bisa untuk dijadikan bahan referensi bagi Bapak dan Ibu. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang runtut. Salam hangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.